Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya, Reni Widyastuti, dari kelas 184 calon guru penggerak angkatan 7, SMA Negeri 1 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, akan menyajikan modul 2.3 mengenai demonstrasi kontekstual yang akan diperankan oleh saya sendiri sebagai observer, kemudian Tuti Handayani sebagai coach, dan Nia Silvilia sebagai coachee. Di bawah bimbingan fasilitator Ibu Siti Nurul Rohmah dan Ibu pengajar praktek Ibu Wahyuning Winarni. Pengertian coaching adalah suatu proses yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee, menurut Grant 1999. Coaching dengan alur Tirta memiliki 4 tahapan. Yang pertama, menyampaikan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, membuat rencana aksi. Dan yang keempat, membuat tanggung jawab atau komitmen. Kompetensi inti dalam coaching antara lain yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan berbobot. Adapun fungsi dan manfaat coaching adalah meningkatkan potensi diri coachee, memotivasi coachee dalam mengembangkan dirinya, menemukan strategi baru bagi coachee, dan merubah perilaku coachee ke arah yang lebih baik. Manfaat dan tujuan supervisi pada coaching yaitu: yang pertama, mengetahui sejauh mana coach melakukan coaching sesuai alur Tirta. Yang kedua, mengetahui kompetensi inti yang ingin dikembangkan coach. Yang ketiga, mengetahui apakah coach sudah menerapkan coaching sesuai indikator yang ingin diobservasi. Dan yang keempat, membantu coach mengetahui kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam coaching selanjutnya. Tahapan pelaksanaan supervisi pada coaching diantaranya: yang pertama, pra-observasi, di mana percakapan ini membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam mengembangkan kompetensi diri. Yang kedua, observasi. Supervisi mengamati pelaksanaan coaching dan membuat catatan-catatan hasil observasi. Yang ketiga, pasca observasi. Percakapan antara supervisor dengan guru terkait hasil data observasi bersifat reflektif, memberikan umpan balik, dan bertujuan untuk perbaikan ke depannya. Berikut ini praktek supervisi percakapan coaching antara rekan guru melalui 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Silahkan menikmati sajian video berikut ini. Assalamualaikum Bu Reni. Bu Tuti, waalaikumsalam. Apa kabar Bu Reni? Alhamdulillah sehat Bu Tutinya. Saya sehat hari ini Bu, dan baik sekali kabar saya. Ada perlu apa Bu Tuti? Gini Bu, saya mau minta waktunya Bu Reni untuk sebagai pengamat dalam percakapan saya, yaitu saya sebagai coach, nantinya Bunya sebagai coachee. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu melaksanakannya? Itu saya laksanakan minggu depan Bu, tepatnya hari Kamis. Apakah Bu Reni ada waktu untuk hari itu? Sepertinya ada Bu, longgar saya insya Allah hari Kamis. Alhamdulillah Bu Reni. Jadi Bu Reni bisa nih nanti? Bisa. Untuk observer nggih Bu nggih.
Iya. Nanti Bu Tuti persiapannya apa sebelum percakapan itu tadi? Persiapan yang saya lakukan yaitu tentang Rubrik Iya. penilaian. Iya, Oh, penilaian. Oke, kalau rubrik penilaian berarti yang Ibu susun di dalam rubrik penilaian nanti isinya apa, Bu? Untuk rubrik penilaiannya nantinya berisi yaitu tujuan, sama identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Berarti ada 4 ya, Bu. Iya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab. sama tanggung jawab. Oke, itu untuk rubrik penilaiannya. Sebelum membuat percakapan ini, Ibu kan pasti ada yang mau diobservasi. Itu Iya. kompetensi inti apa saja, Bu? Di antaranya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 nih, Bu. Iya. Nah, dari 3 itu yang spesifik ingin diobservasi apa, Bu? Yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya. Untuk mendengarkan aktif ini pasti ada indikatornya gitu, Bu. Iya. Menurut Bu Tuti nanti apa saja yang indikatornya? Indikatornya yaitu banyak mendengar, fokus pada kunci, sama menangkap kata kunci. Banyak mendengar, fokus pada kunci, Menangkap sama kata kunci. menangkap kata kunci. Oke, nanti akan buat saya catatan gini, Bu ya. Terus ada lagi barangkali atau itu aja? Ada, Bu. Untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu nantinya dari pertanyaan hasil mendengarkan, sama pertanyaan terbuka, dan dari mengajukan pertanyaan di saat momen yang tepat. Berarti juga ada 3 nih, Bu. Baik, insya Allah nanti akan saya luangkan waktu, berarti hari Kamis untuk minggu depan. Itu saya sebagai observer. Terima Baik, Bu. kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, Bu Reni. Sama-sama, Bu. Saya mohon izin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bunia. Waalaikumsalam, Bu Tuti. Jadi, Waalaikumsalam. bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bunia, kita akan melaksanakan percakapan. Langsung saja, kalau saya boleh tahu, apakah hari ini Bunia perasaannya senang? Jadi, untuk perasaan saya hari ini ada sedikit kebingungan, Bu. Ya, ada sedikit kebingungan. Iya. Berarti hari ini perasaannya Bunia itu agak-agak galau, khawatir gitu. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang sedang dihadapi sama Bunia saat ini? Begini, Bu, saya kan mendapat tugas untuk melakukan supervisi terhadap rekan sejawat. Lah, saya ini kan belum berpengalaman untuk menjadi supervisor. Ya. Jadi ada semacam ketakutan kalau supervisi saya nanti itu hasilnya tidak objektif, Bu. Dan takut juga nanti malah menyinggung perasaan rekan-rekan saya. Ya, berarti keinginan Bunia dengan kita mengadakan obrolan-obrolan seperti ini, nantinya Bunia bisa mengharapkan solusi atau pemadam dari masalah ini ya, Bunia, tentunya. Iya, Bu, harapan saya dengan ngobrol sama Bu Tuti ini, saya jadi ada bayangan bagaimana sih supervisi yang baik itu, bagaimana supervisi yang objektif dan tidak menyinggung perasaan dari orang yang kita supervisi. Ya. Baik, Bunia. Bunia dalam menghadapi masalah-masalah yang saat ini dihadapi Bunia, mungkin Bunia ada cara bagaimana sih supaya saat melaksanakan dari kegiatan-kegiatan Bunia itu bisa berjalan dengan baik. Ya, ini rencananya sih, Bu ya. Saya itu ada semacam rencana kalau nanti saya akan membuat rubrik penilaian untuk supervisi agar rubriknya itu sesuai dengan tujuan supervisi. Dan yang kedua ini saya rencananya ingin mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan sejawat yang akan saya supervisi, Bu, untuk membahas rubrik penilaian tadi. Nah, baik, Bunia. Untuk membahas tentang rubrik jadikan supervisi itu, kira-kira Bunia apakah ada apa ya, semacam kesulitan di situ. Baik Bu,
Kalau menurut saya yang akan menjadi kesulitan atau hambatan saya mungkin soal waktu Bu ya. Waktu untuk berkoordinasi dengan teman-teman sebelum melaksanakan supervisi gitu. Jadi semangat ya Bun ya untuk kegiatan dunia hari ini. Kalau boleh tahu di antara angka 1 sampai angka 10 misalnya, kira-kira dunia itu sudah sampai di angka berapa ya? Kalau boleh tahu. Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin saya ini masih di angka 5 Bu ya. Karena itu rencana saya bisa meningkatkan nilai diri saya sebagai supervisor mungkin ke angka 8 sebelum saya melakukan supervisi. Baik Dunia, pastinya untuk mencapai ke angka 8 itu Dunia ada proses-proses yang datang sama Dunia. Kalau boleh tahu mungkin proses apa yang sedang dilaksanakan sama Dunia? Ya Bu, yang pertama saya sudah membuat rubrik penilaian yang saya sesuaikan dengan tujuan dari supervisi. Yang kedua, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin mengadakan pertemuan dengan rekan sejawat, membahas rubrik penilaian dan hal-hal yang perlu dipersiapkan saat supervisi. Seperti itu. Baik Dunia, untuk ke angka 8 pastinya ada hambatan-hambatan yang sudah dilalui sama Dunia. Kalau boleh tahu hambatan-hambatan itu diantaranya apa ya Bu? Sudah dialami sama Dunia? Selama ini sih hambatan yang saya hadapi itu masih berkisar tentang waktu Bu. Jadi waktu atau jadwal pertemuan dengan rekan sejawat. Jadi saya dan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah itu sedang menjadwalkan untuk pertemuan itu Bu, supaya bisa melakukan pertemuan, membahas rubrik penilaian dan juga hal-hal yang perlu disiapkan untuk supervisi. Menjadwal waktu yang sudah ditentukan dan bekerja sama. Tentunya di sini Dunia dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ada pihak-pihak yang selalu mendukung ya Dunia pastinya. Untuk itu yang terlibat itu pihak-pihak dari mana saja ya Bu? Baik, terima kasih Bu. Dukungan yang saya butuhkan untuk pelaksanaan supervisi dan perencanaannya adalah yang pertama tentu saja izin dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang kedua adalah Bapak Wakil Kurikulum karena beliau sangat berpengalaman dalam supervisi Bu, jadi bisa memandu saya dalam pelaksanaannya. Terus selain ini Dunia, setelah kita bilang-bilang seperti ini, pastinya secara tidak sadar Dunia itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Dunia, dan Dunia sudah bisa menciptakan ide-ide baru untuk mendukung dan perkembangan dari kegiatan Dunia itu sendiri. Dunia itu hebat dan luar biasa. Iya Bu. Harapan kedepannya seperti apa ya Bu ya? Nantinya yang akan ditargetkan sama Dunia? Ya harapan saya, alhamdulillah Bu ya, dari ngobrol-ngobrol sama Bu Tudi ini saya jadi ada bayangan. Jadi yang pertama yang harus saya lakukan adalah membantu di penilaian, lalu koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian mengadakan pertemuan. Jadi nanti rekan-rekan itu tahu apa saja yang akan dinilai dan apa yang perlu dipersiapkan. Jadi nantinya saya itu lebih yakin kalau supervisi yang akan saya lakukan itu hasilnya bisa objektif dan tidak sampai menyinggung perasaan rekan-rekan. Berarti di sini sudah bisa disimpulkan Dunia itu sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran rencana-rencana ke depannya. Terus dengan pertemuan seperti ini, kalau saya boleh tahu bagaimana perasaan Dunia setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Ya, alhamdulillah jadi lega Bu. Jadi sekarang itu saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk supervisi yang akan saya lakukan nanti. Baik, jadi di sini Dunia sudah bisa membuat suatu dari permasalahan Dunia sendiri juga bisa membuat solusi-solusi dari permasalahan Dunia, dan Dunia juga bisa menggali ide baru untuk perkembangan dari kegiatan-kegiatan Dunia. Baik Dunia, di sini kira-kira kapan saya bisa bertemu lagi sama Dunia untuk
melihat perbaikan-perbaikan ini pastinya, dan saya tidak sabar untuk melihat hasilnya. Kapan kira-kira Bunia ada waktu? Baik Bu, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu ya, setelah saya melaksanakan pertemuan dengan rekan-rekan dan juga setelah saya melakukan supervisi. Sekitar 2 minggu lagi Bu ya, mungkin hari Sabtu setelah pulang sekolah. Bagaimana Bu? Ya, berarti 2 minggu lagi hari Sabtu setelah pulang sekolah saya akan tunggu kabar dari Bunia, yaitu kabar selanjutnya, pastinya kabar yang lebih menggembirakan pastinya ya Bunia ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bunia waktu yang sudah diberikan sama saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya jadi tertarik ini melihat percakapan coaching antara Bu Tuti dengan Bunia, sangat menarik ya. Apalagi yang diangkat bermasalah oleh Bunia adalah tentang supervisi. Oke, baik. Untuk Bu Tuti, bagaimana rasanya menjadi coach hari ini? Saya menjadi coach hari ini yang pertama senang tentunya dapat ilmu-ilmu baru, tetapi di sini saya masih merasa banyak kekurangan-kekurangan pada diri saya. Tentunya satu yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana saya mungkin kurang menggali terlalu dalam untuk pertanyaan-pertanyaannya saya kembangkan ini. Itu ya, jadi Bu Tuti sudah merasa lega. Kalau menurut Bu Tuti, alur tirta yang dilaksanakan percakapan ini gimana? Menurut saya alur tirta yang sudah kita laksanakan hari ini itu sudah memenuhi Bu, karena sudah masuk ada di tujuan, identifikasi, aksi nyata, sama tanggung jawab. Ya. Baik, itu tadi refleksi dari Bu Tuti sendiri ya. Iya. Untuk sekarang mungkin saya bisa mengulas dari hasil pengamatan yang saya lakukan dari percakapan yang sangat menarik ini tadi ya. Memang benar Bu Tuti sudah melaksanakan alur tirta sebagaimana mestinya, mulai dari tujuan, pertama menyampaikan tujuan tadi, menanyakan ke Bunia apa permasalahannya, kemudian setelah itu menanyakan apa harapan Bunia yang diinginkan, kemudian pertanyaan-pertanyaan mengidentifikasi permasalahan sudah disampaikan, akhirnya mendapatkan rencana aksi, kemudian menanyakan ada hambatan, dukungan, kendala, itu semua merupakan tanggung jawab yang nanti harus dilaksanakan oleh Bu Nia sebagai coaching. Semuanya sudah saya nilai sudah, insya Allah sudah bagus yang dilakukan oleh Bu Tuti dalam membantu Bunia menyelesaikan masalah. Mungkin hanya sekedar masukan saja. Untuk awalnya tadi saya melihat kok kayaknya waktu masuk identifikasi tadi Bunia Bu Tuti itu kayaknya sudah masuk menggiring ke rencana aksi. Habis itu balik lagi ke identifikasi. Nah itu mungkin nanti yang perlu latihan lagi. Itu yang menurut refleksi dari atau umpan balik dari saya. Oke Bu Tuti, tadi kan Ibu sampaikan pertanyaan berbobot yang masih ada perlu dilatih. Nah, barangkali ada kemampuan atau kompetensi lain yang ingin dikembangkan sama Bu Tuti? Ya ada Bu, yaitu tentang alur tirta. Alur tirta yang sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke coaching. Ya, alurnya gitu Bu ya, kadang-kadang ada tumpang tindih. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah mengadakan percakapan coaching, sudah saya observasi juga. Saya juga minta maaf barangkali selama saya memberikan observasi ini kurang maksimal, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Tuti atau Bunia nanti akan lebih berkembang lagi, lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dan juga sudah diberi kesempatan menjadi observer. Oke, baik, bisa kita akhiri nggih? Bisa. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video yang telah kami buat mengenai supervisi coaching. Berikut ini ulasan tahapan supervisi. Yang pertama, tahap pra-observasi, di mana supervisor menanyakan beberapa hal antara lain
persiapan coach sebelum pelaksanaan supervisi, isi dari rubrik penilaian, kompetensi inti yang akan diobservasi, kompetensi spesifik yang diinginkan coach untuk diobservasi, dan indikator dari kompetensi spesifik. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap observasi, di mana berisi supervisor mengamati kegiatan selama coaching berlangsung. Supervisor mengisi tabel penilaian yang ada di LMS. Supervisor mengamati kesesuaian antara kompetensi yang ingin diobservasi dengan aktivitas coach selama kegiatan berlangsung. Dan supervisor membuat catatan-catatan penting hasil pengamatan. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Di sini berisi mengenai supervisor memberikan kesempatan coach menyampaikan refleksi diri tentang kegiatan coaching yang telah dilakukan. Yang kedua, supervisor menyampaikan hasil pengamatan sekaligus memberikan umpan balik atas kegiatan yang telah diamati. Dan yang ketiga, supervisor memberikan kesempatan kepada coach untuk menyampaikan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching berikutnya. Berikut ini hasil supervisi kegiatan coaching yang telah dilaksanakan oleh supervisor. Yang pertama, dari hasil pengamatan, secara umum sudah bagus karena coach sudah melaksanakan sesuai alur tirta yang berisi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, coach sudah memenuhi kompetensi inti yang ingin diobservasi, yaitu mendengarkan aktif, meliputi coach selalu fokus terhadap coachee. Coach lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian, kompetensi inti yang lain adalah membuat pertanyaan berbobot yang meliputi coach membuat pertanyaan sesuai permasalahan coachee. Kemudian, coach menyampaikan pertanyaan pada momen yang tepat. Kemudian, dari hasil pengamatan, supervisor melihat coach menyampaikan terlebih dahulu harapan yang ingin dicapai coachee yang seharusnya disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, setelah coachee menyampaikan harapan, coach secara tidak sadar mengarahkan coachee membuat rencana aksi yang seharusnya mengidentifikasi dulu melalui pertanyaan berbobot terlebih dahulu. Jadi, untuk kedepannya, sebaiknya coach lebih memperhatikan urutan tahapan dari alur tirta. Berikut ini adalah rubrik penilaian hasil observasi. Demikian tadi ulasan supervisi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.